Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Arifin Unggul selaku pengampu pada mata kuliah Cirebon Studies, perkenankan saya Ahmadun Nafi, mahasiswa PJJ PAI kelas A28 yang kali ini akan melakukan ujian akhir semester. Kali ini saya akan menerangkan tentang sistem kemasyarakatan dan ritual siklus kehidupan. Yang pertama, acara Ngupati. Masyarakat Jawa kaya akan tradisi dan berbagai upacara adat. Salah satunya tradisi untuk ibu hamil yaitu Ngupati. Tradisi ini masih dilaksanakan secara turun-temurun hingga sekarang. Dan adanya tradisi ini adalah berdoa bersama agar ibu hamil dan janin yang dikandungnya selamat hingga persalinan nanti. Pengertian Ngupati berasal dari kata bahasa Jawa yaitu papat atau empat. Tradisi Ngupati adalah tradisi bagi ibu hamil yang usia kehamilannya menginjak 4 bulan. Saat usia 4 bulan, saatnya Allah meniupkan ruh kepada si janin. Melalui Ngupati, semoga diberi roh yang baik. Ngupati biasanya digelar di rumah ibu hamil dengan cara selamatan, kenduri yang mengundang bapak-bapak dari tetangga desa. Biasanya di situ untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada sore atau malam harinya. Adapun makanan matang yang perlu dipersiapkan untuk acara Ngupati diantaranya tumpeng, nasi putih, tumisan, lalapan, urap, serundeng, tempe goreng, telur rebus, dan jajanan pasar. Adapun di desa saya itu kalau ada adat Ngupati, biasanya ikannya itu pakai ikan melem. Itu yang sering digunakan di daerah saya sendiri. Adapun makanan yang mentah, ada 8 jenis pala pendem. Yang di situ ubi-ubian, ada singkong, irot, ganyong, uwi, suweg, jonowari atau patel, ketela, dan gembili. Dan juga kalau ada acara Ngupati itu biasanya disediakan lepet, kupat, kerupuk, lanting, dan kacang. Semua makanan tersebut dikemas dan diberi nama berkat, dibungkus lalu dibagikan kepada tetangga yang hadir untuk mendoakan kepada ibu hamil tersebut. Sistem kemasyarakatan dan siklus kehidupan manusia. Yang kedua itu ada acara Mitoni. Mitoni dalam tradisi Jawa adalah serangkaian upacara siklus kehidupan. Mitoni sendiri berasal dari kata am dan pitu. Am menunjukkan kata kerja, sementara pitu berarti
tujuh atau hitungan yang ketujuh. Jadi dapat disimpulkan mitoni adalah upacara yang dilakukan pada hitungan ketujuh bulan kehamilan. Mitoni dilakukan dengan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehamilan diberikan kelancaran. Dalam upacara mitoni terdapat beberapa prosesi utama. Dalam upacara mitoni antara lain, pertama, siraman pada waktu siang hari, karena dipercaya sebagai waktunya para bidadari juga turun dari kayangan untuk mandi. Kalau di desa-desa, di pelosok pinggiran desa itu biasanya masih ada prosesi memandikan. Dalam acara mitoni itu biasanya dilakukan di pinggiran sungai-sungai kecil. Jadi ibu hamil tersebut dibawa ke tempat sungai untuk dimandikan dalam acara siraman tersebut. Dan biasanya setelah acara siraman tersebut, ibu tersebut yang hamil itu disuruh untuk membersihkan jalan yang ada berserakan sampah. Biasanya masih ada yang menggunakan adat seperti itu. Yang kedua adalah prosesi brojolan, yaitu memasukkan telur ke dalam jarik calon ibu yang diikuti dengan pemotongan tali letrek sebagai simbol membuka jalan lahir. Jadi setelah acara siraman itu kedua itu ada prosesi brojolan, yaitu masukkan telur ke dalam jarik calon ibu. Nah, di situ juga ada pemotongan tali letrek sebagai simbol membuka jalan lahir. Dan biasanya itu ada juga prosesi setelah itu ada yang namanya itu orang mitoni, ada memakai belut biar persalinan itu lancar, tidak ada halangan. Soalnya belut kan itu kalau dipegang kan halus, jadi biar si jabang bayi tersebut itu proses keluarnya itu mudah. Nah, juga di sini kan ada acara tali letrek itu sebagai simbol untuk membuka jalan lahir, otomatis supaya si jabang bayi tersebut di dalam proses persalinan itu lancar. Disitulah prosesi acara dalam mitoni supaya semua itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan dimasukkan sepasang kelapa gading muda atau cengkir kelapa gading, itu yang masih muda, itu yang masih kecil. Itu dimasukkan ke dalam sarung dari atas perut calon ibu. Biasanya kan setelah acara siraman itu si ibu itu memakai sarung. Nah, disitulah ada sepasang kelapa gading muda atau cengkir gading itu dimasukkan dalam sarung ibu tersebut dari atas perut, dimasukkan ke dalamnya. Itu setelah acara siraman selesai, lakukanlah memasukkan sepasang kelapa gading muda atau cengkir kelapa gading itu setelah acara tersebut. Selanjutnya ada acara among-among bagi anak. Nah, menurut saya di dalam acara mitoni itu acara among-among anak adalah acara yang sangat menarik, dan biasanya acara ini sering ditunggu oleh para anak-anak.
yaitu dengan cara menyebar uang receh biar anak-anak pada rebutan. Pada acara amu-amu anak biasanya keluarga itu mengumpulkan beberapa anak-anak itu untuk berkumpul, dan ibu hamil menyebar uang-uang receh ke dalam anak-anak yang sedang berkumpul. Di situ anak-anak itu berebutan uang yang sudah disebar. Tapi adapun biasanya juga dengan cara memasukkan uang-uang receh ke dalam tempat yang berisi air. Ada yang demikian, yaitu uang receh dimasukkan ke dalam tempat yang berisi air, di situ dikopok-kopok. Lah, anak-anak yang sudah berkumpul, maka di situ saling berebutan di dalam air yang ada uang receh tersebut. Ini acara yang termasuk menarik, sangat ditunggu anak-anak. Dan juga setelah itu biasanya anak-anak disuruh untuk makan bersama. Biasanya disediakan nasi tumpeng atau dan lain sebagainya. Ini sesuai namanya, yaitu untuk ngomong anak, supaya anak-anak itu bahagia pada acara mitoni tersebut. Dan setelah selesai acara, biasanya pada sore atau malam hari, keluarga mengundang tetangga untuk mendoakan sang bayi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi setelah prosesi acara berjalan 1 hari penuh, maka keluarga itu biasanya mengundang tetangga untuk mendoakan kepada jabang bayi. Biasanya itu sore hari atau malam hari. Biasanya juga sebelum acara biasanya itu dibacakan tahlil terlebih dahulu, baru dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan surat-surat tertentu, dengan harapan agar anak yang dilahirkan itu sehat, ibunya juga sehat, sehat dohir, sehat batin. Itu puncak pada acara tradisi mitoni. Itu banyak di dalam adat Jawa, serangkaian acara yang ada di dalam mitoni. Mungkin itu hanya sekelumit tentang acara mitoni yang berada di desa saya khususnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya. Apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, walidul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.